perkenalkan, nama saya Alia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama, melafalkan bacaan Al-Quran dengan tartil, mengidentifikasi bacaan tajwid, menganalisis tafsir Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah Ibrahim, serta hadis terkait. 2. Mengimplementasikan sikap sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3. Menjelaskan sikap sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, serta selalu berprasangka baik ketika mendapatkan ujian dan musibah merupakan cerminan dari iman. Materi pertama yaitu isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya dapat berupa ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan bahan makanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika terjadi ujian atau musibah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Dan yang terakhir, yang keempat, umat Islam yang tertimpa musibah dan mengucapkan kalimat istirja, maka termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Baik, materi yang kedua adalah isi kandungan Quran Surah Ibrahim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud karena telah mendustakan Rasul. Yang kedua, mereka membenci dan meragukan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul. Yang ketiga, akibat yang diderita oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud adalah angin topan yang sangat dingin sehingga membinasakan mereka. Dan yang keempat adalah kaum Ad, generasi pertama yang menyembah berhala setelah diturunkannya bencana banjir di seluruh muka bumi. Ada 3 berhala yang mereka sembah, yaitu Sad, Samud, dan Hera. Selanjutnya, materi hadis tentang musibah dan ujian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Adapun isi kandungan hadisnya, yang pertama, cobaan atau ujian akan diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Kedua, cobaan atau ujian merupakan media Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meningkatkan atau menurunkan derajat keimanan seseorang. Dan yang terakhir, sabar dan tabah atas cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meningkatkan derajat seseorang. Adapun makna sabar menurut bahasa yaitu tertahan, dan menurut istilah yaitu menahan diri dari dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Beberapa ruang lingkup sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang terakhir, sabar dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, hikmah musibah dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, akan memperoleh pahala. Yang ketiga, menjadi semakin kuat dan tabah ketika diberikan ujian. Yang keempat, kualitas keimanan akan bertambah. Dan yang terakhir, meningkatkan derajat umat Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, sebagai penutup materi pada kali ini, yaitu penerapan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Yang pertama, hindari bersandar dan berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan ikhtiar yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, saat bertawakal kita wajib berserah diri sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal hingga berakhirnya urusan. Baik, itu tadi materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sekiranya dapat dipahami dengan jelas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.